Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo ikhwah fidakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa, bermuajahah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pengajian kita di kitab Nailur Raja Syarah Safinatin Najah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mencatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Sekalian, pada pertemuan kali ini kita masuk di pembahasan seputar bab terakhir gitu ya. Bab terakhir dari bab Thaharah, yaitu tentang haid dan nifas. Kenapa bab haid dan nifas ini ditaruh di pembahasan terakhir di bab Thaharah? Karena pembahasan ini ya pembahasan khusus bagi perempuan. Karena yang mengalami ini perempuan. Kayak kemudian dia ditaruh di akhir, didahulukan yang semuanya ngalamin, baik laki-laki maupun perempuan. Baik. Kita lihat di sini bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wa nafa'ana bi ulumihi fi darani amin. Berkata penulis rahimahullah, faslun aqallul haidi yaumun wa lailatun. Minimalnya haid adalah sehari semalam. Kita sudah mempelajari definisi haid, sudah lewat. Definisi haid dan nifas sudah lewat. Minimal haid itu sehari semalam. Al maknanya anna aqalla zamanil haidi, bahwasanya minimalnya waktu haid, jangka waktu haid itu miqdaru yaumin wa lailatin, adalah sekedar sehari semalam. Wa huwa, dan itu adalah arbaun wa ishruna sa'atan, 24 jam yattasilu fiha ad-dam, yang darahnya itu berkelanjutan, keluar terus-menerus, bersambung. Nah, ini waktu minimal haid 24 jam sehari semalam. Kalau ada darah keluar kurang dari itu, kurang dari sehari semalam 24 jam, maka dia bukan haid. Maka dia bukan haid. Wadzalika biistiqra'il Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan ini berdasarkan penelitian dari Imam Syafi'i, ay tatabbu'uhu lahu, yaitu tatabbu, meneliti perempuan Arab. Wa kadza aktsaruhu wa ghalibuhu, demikian juga masa maksimal dan umumnya haid. Jadi memang di dalam Islam itu tidak ditentukan secara nas, secara teks syariat berapa lama haid, nggak ada. Ini semua adalah tatabbu', adalah ijtihad dari masing-masing ulama. Wa qad taqaddama ta'riful haidi fi fasli alamatil bulugh, dan sungguh telah berlalu definisi haid dalam pasal tanda-tanda baligh. Kita sudah belajar apa itu definisinya haid. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un, umumnya adalah 6 atau 7 hari. Umumnya orang haid 6 atau 7 hari. Al maknanya anna ghaliba zamanil haidi, bahwasanya umumnya masa haid itu sittatu ayyamin aw sab'atu ayyamin, 6 atau 7 hari.
bilayaliha, dengan malamnya, ittasola fiha damu amla, sama saja apakah darahnya itu bersambung terus ataupun tidak. Artinya diselingi putus-putus. Maka misalkan begini, ada orang, ada perempuan, dia hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, ini keluar darah. Artinya muncul haid, ini kan. Kemudian hari kelima, hari keenam, ini putus darahnya. Kemudian hari ketujuh, keluar lagi darah. Nah, hari kelima, hari keenam ini putus. Maka hari ke-1 sampai hari ke-4 ini haid. Hari ke-7 ini juga haid. Nah, sekarang hari kelima dan keenam ini apa nih? Kan dia berhenti tuh. Maka jawabannya ini juga haid. Ini juga dihitung haid. Jadi masa putus darah di antara masa haid itu dihitung haid. Masa putus darah di antara haid, di antara masa haid itu dihitung haid. Kita lihat. Bisyartin, dengan syarat an la yanqusu majmu'u, total darahnya itu tidak kurang an arba'in wa ishrina sa'atan, dari 24 jam. Nah, dari 24 jam. Jadi total darahnya nggak keluar dari total darahnya nggak kurang dari 24 jam. Fa inna koso, kalau kurang dari 24 jam bahwa istihadatun, maka dia istihadah. Contoh misal ada orang haid gitu kan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, ini keluar darah. Keluar darah. Misalkan 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam. Hari kelima, ini berhenti. Hari keenam, hari ketujuh, keluar darah lagi 4 jam, 4 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 24 jam total. Nah, maka ini haid. Maka ini haid bittifaq, secara kesepakatan. Sepakat ulama ini haid. Kenapa? Karena totalnya 24 jam. Boleh lebih. Boleh lebih. Tapi nggak boleh kurang. Boleh lebih, tapi nggak boleh kurang. Kalau kurang, misal hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, keluar darah. 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam. Hari kelima, hari keenam, berhenti. Hari ketujuh, keluar darah lagi 4 jam. Maka kalau di total baru 20 jam. Maka ini semuanya bukan haid, tapi dia istihadah. Tapi dia istihadah. Kenapa? Karena kurang dari 24 jam. Nah, sekarang bagaimana? Maka dengan sekedar munculnya darah, maka seseorang perempuan itu harus menjauhi hal-hal yang haram bagi perempuan yang haid. Ya. Dengan sekedar munculnya darah. Ingat ya, dengan sekedar munculnya darah, dia melihat darah, maka si perempuan itu harus meninggalkan semua yang haram bagi perempuan haid. Nggak harus nunggu sampai 24 jam. Nggak harus. Soalnya keluar darah nih. Kemudian ya sudah, dia haram untuk sholat, haram untuk puasa, haram untuk berhubungan suami istri, dan seterusnya. Nah, semuanya itu haram. Tapi kalau nanti ada berhenti darah, misalkan kayak gini, berhenti darah, dengan sekedar berhenti darah, maka dia wajib sholat dan puasa. Dia wajib sholat dan puasa. Kemudian kalau keluar darah lagi, maka ya sudah, yang sholat dan puasa itu dianggap tidak ada. Begitu ya. Dengan sekedar berhenti darah, maka dia wajib untuk menjauhi hal-hal yang haram. Kemudian nanti sekedar berhentinya darah, maka dia wajib mandi dan sholat. Begitu. Allah. Kemudian kata beliau, wan naqa'u al-mutakhallilu baina dima'il haidi haidun hukman. Dan naqo, masa bersih, masa kosong, al-mutakhallilu, yang menyelingi baina dima'il haidi, antara darah-darah haid, itu haidun hukman, itu dianggap haid secara hukum.
Maksudnya apa? Maksudnya dari sisi hukum dia haid, tapi dari sisi realita kan nggak ada darahnya. Ya tadi, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat keluar darah. Hari kelima berhenti darah. Hari keenam, hari ketujuh keluar lagi darah. Hari kelima ini apakah dihitung haid? Jawabannya iya, dia dihitung haid. Dihitung haid. T. Itu masa umumnya. Kemudian masa maksimal haid berapa hari? Waktsaruhu khamsata asyarata yauman bilayaliha. Maksimal haid itu 15 hari dengan malam. Artinya 15 hari 15 malam. Al maknanya anna aktsara zamanil haidi. Maksimal orang perempuan bisa haid, masa haid itu khamsata asyara yauman bilayaliha, adalah 15 hari 15 malam. Itta solafi hadamu amla, sama saja apakah darahnya itu nyambung atau tidak. Sama, misalkan nanti selama 15 hari tersebut itu kemudian ada diselingi hari-hari di mana tidak haid, maka hari-hari tidak haid itu dihitung haid. Hari-hari tidak haid itu dihitung haid, artinya dia tidak boleh sholat. Kalau nanti wajib puasa, maka dia wajib mengkodok. Misalkan haidnya di bulan Ramadan, maka itu tetap wajib nanti mengkodok. Bisyartin dengan syarat an la yanqusu majmu'uhu. Total darah yang keluar itu tidak kurang an arba'in wa isyirina sa'atan, dari 24 jam tetap. Jadi rumusnya itu. Rumusnya totalnya harus 24 jam, nggak boleh kurang. Kalau kurang maka dia istihadah. Kalau kurang maka dia istihadah. Kalau lebih dia haid. Kalau lebih dari 24 jam, bukan 15 hari. Kalau lebih dari 24 jam maka dia tetap haid. Kemudian fa'in zada ala khamsata asyar. Kalau lebih dari 15 hari, misalkan darahnya nyambung sampai hari ke-16, hari ke-17, fazaidu istihadatun, maka tambahannya hari ke-16, hari ke-17 itu adalah istihadah. Kama anna naqisa anil yaumi wal lailati, sebagaimana kalau kurang dari sehari semalam, kurang dari 24 jam, itu istihadatun aidan, itu istihadah juga. Maka istihadah ini punya beberapa gambaran ya, teman-teman sekalian. Jadi istihadah itu kasusnya, yang pertama, darah keluar lebih dari 15 hari. Lebih dari 15 hari. Maka ini istihadah. Kemudian yang kedua, kurang dari 24 jam. Maka ini juga istihadah. Kurang dari 24 jam, maka dia istihadah. Ini gambaran istihadah. Sisanya maka dia haid. Sisanya maka dia haid. Bisa dipahami ya? Terus cara ngeceknya gimana? Cara ngecek di antara masa-masa tersebut, cara ngeceknya tiap mau sholat atau tiap datang waktu sholat, maka dicek. Jadi ngeceknya tiap datang waktu sholat, maka dicek. Bisa dilihat dengan cara melihat pembalutnya saja, atau dengan menempelkan sejenis kapas di farjinya. Kalau masih ada keruh gitu, masih butek, masih kotor, masih butek, maka dia masih haid. Maka dia masih haid. Kalau bersih, maka dia sudah dianggap bersih. Sudah dianggap bersih dan kemudian berlaku dia harus mandi, begitu. Wallahu a'lam. Tapi kemudian kata beliau, wa'lam, dan ketahuilah anna awwala waqtin yumkinu an tahidu fihil mar'atu tis'u sinina qamariyatan. Ketahuilah bahwasanya awal waktu yang memungkinkan seorang perempuan itu bisa haid. Nah, sekarang pembahasannya beda lagi. Umur berapa perempuan itu bisa haid? Umur berapa, usia berapa perempuan itu bisa haid? Kata beliau, ketahuilah waktu pertama yang memungkinkan seorang perempuan itu bisa haid adalah usinina qamariyatan. Usia 9 tahun qamariyah, takribiyah. Takribiyah itu kira-kira. Nggak harus pas 9 tahun. Kira-kiranya itu semana, teman-teman. Fala yadurru nuqsanu ma la yasa'u haidun wa tuhron. Maka tidak mengapa kurang
dari 9 tahun, tapi masa kurangnya mala yasau haidon wa tuhron. Sesuatu hari yang tidak cukup untuk masa haid dan suci. Masa haid tadi maksimalnya berapa? 15 hari. Masa suci masa haid itu maksimalnya berapa? Masa haid itu maksimalnya 1 hari, masa suci itu maksimalnya 15 hari. Berarti 16 hari. Berarti 16 hari. Jadi 16 hari itu masa boleh kurang. Masa boleh kurang. Jadi misalkan begitu. Ada perempuan, ada anak perempuan. Itu usia genap 9 tahun komariah pada tanggal 1 Ramadan. Pada tanggal 1 Ramadan. Dia genap berusia 9 tahun komariah. Kemudian tanggal 20 Sya'ban. 20 Sya'ban keluar darah. Tanggal 20 Sya'ban keluar darah. Kurangnya berapa nih sampai ke tanggal 1? Kurangnya kira-kira 10 hari gitu kan. Kurang 10 hari. Maka darah yang keluar di tanggal 20 Sya'ban ini dianggap haid. Kenapa? Karena tidak lebih dari 15 hari. Tidak lebih dari 15 hari. Jadi boleh kurang asalkan nggak lebih dari 15 hari. Masa kurang dari 9 tahun itu. Jadi paham ya? Terus ada anak yang lain. Sama, dia tanggal 1 Ramadan. Gitu. Tanggal 1 Ramadan itu berusia 9 tahun. Komariah ya, komariah. Saya harus dihitung nih. Kalau ada punya anak perempuan, dihitung tanggal tahun lahir komariahnya berapa. Kemudian si perempuan ini tanggal 10 Sya'ban keluar darah. Tanggal 10 Sya'ban keluar darah. Kurang berapa nih ke tanggal 1 Ramadan? Kurang 20 hari. Kurang 20 hari. Maka darah yang keluar di tanggal 10 Sya'ban ini bukan haid tapi istihadah. Bukan haid tapi istihadah. Gimana ya? Seperti itu. Kemudian kata beliau, wa ghalibus sinni alladzi tahidu fihi ishruna sa'atan. Dan umumnya usia perempuan itu haid itu usia 20 tahun, usia 20 tahun. Wala akhiralahu, dan nggak ada ujung, artinya nggak ada maksimal. Maksimal berapa sih perempuan bisa haid? Nggak ada. Kalau di kita ya tanggal umur 9 tahun sudah bisa haid ya memang masa minimalnya segitu. Kemudian kata beliau, fa in kharaja laha damun, kalau keluar darah qabla tis'i, sebelum usia 9 tahun, bima yasau haidon wa tuhron, tapi masanya cukup untuk haid dan suci, artinya masa suci 15, masa haid 1 hari, 16 hari, pasti hadatun, maka dia istihadah. Jadi kita tambah satu lagi nih, darah keluar tadi kan istihadah apa aja? Yang pertama, darah keluar lebih dari 15 hari, maka dia istihadah. Kemudian yang kedua, darah keluar kurang dari 24 jam, maka dia istihadah. Kemudian yang ketiga, darah keluar sebelum usia 9 tahun, tapi lebih dari 15 hari, lebih dari 15 hari, maka dia juga istihadah. Maka dia juga istihadah. Artinya kurang dari 16 hari, 17 hari dan seterusnya. Oke. Maka dia juga istihadah. Kemudian sekarang apa hukum orang yang istihadah? Kata beliau, wa hukmul istihadati, dan hukum istihadah annaha la tamna'us sholata wa soma wa ghairahuma mimma yamna'uhu al-haid. Istihadah itu tidak menghalangi dari sholat, tidak menghalangi kewajiban sholat, puasa, wa ghairahuma, dan yang lainnya, mimma yamna'uhul haidu, dari hal-hal yang
terhalang oleh haid. Jadi perempuan istihadah dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, dia boleh jima dengan suaminya dan seterusnya. Seperti itu. Makanya harus benar-benar dipahami ya, mana haid, mana istihadah. Jangan sampai kemudian ketuker. Jangan sampai kemudian oh ini haid, ternyata istihadah. Oh ini istihadah, ternyata haid. Kenapa? Karena perempuan haid itu sholatnya nggak diterima, gitu, nggak diterima. Ternyata haid dikira istihadah, dia nggak mandi, maka dia akan sholat dalam keadaan junub terus, dan ini berbahaya, makanya kita harus benar-benar bisa membedakan mana haid mana istihadah. Nah, istihadah itu tidak menghalangi sholat, puasa, dan yang lainnya sebagaimana haid. Maka apa yang harus dilakukan oleh perempuan yang istihadah? Fatughassilul mustahadatu farjah. Maka orang yang istihadah itu harus mencuci farjinya, kemaluan. Fatahsyuhu, kemudian dia harus menutup farjinya. Kemudian fatu'assibuhu, kemudian tahsyu itu lebih ke menyumpal gitu ya. Kemudian fatu'assibuhu, kemudian menutupnya. Kemudian fatatawadda'u ba'da dukhuli waqti sholat. Kemudian baru dia berwudu setelah masuk waktu sholat. Fatubadiru bis sholat. Kemudian harus langsung sholat. Jadi yang harus dilakukan oleh perempuan istihadah ketika mau sholat, ketika masuk waktu sholat, yang pertama dia harus mencuci kemaluannya, bukan mandi, tapi mencuci kemaluannya, cebok kalau bahasa gitu, cebok. Kemudian menyumpal kemaluannya dengan semacam kapas, kemudian ditutup. Sekarang bisa cukup dengan pembalut. Jadi cebok begitu, mencuci kemaluannya, kemudian menutupnya dengan pembalut, kemudian wudhu. Dan wudhunya ini harus setelah masuk waktu sholat. Kemudian setelah itu fatubadiru bis sholat, harus langsung sholat. Nggak boleh kemudian ditunda. Maka kata beliau, falau akhorat, seandainya si perempuan ini menunda sholatnya, li ghairi maslahati sholat, untuk selain kemaslahatan sholat. Kemaslahatan sholat itu nunggu qomat, nutup aurat, jalan ke masjid, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan itu. Pokoknya dia tunda bukan untuk itu. Misalkan tunda scrolling TikTok, scrolling Instagram, gitu kan, makan bakso dan seterusnya. Dia tunda sholatnya dari wudhu, kemudian nggak langsung sholat, dia tunda dengan alasan untuk selain kemaslahatan sholat, adat jami adalik, maka dia wajib mengulang semuanya dari awal diulang. Apa yang diulang? Cebok, kemudian menutup kemaluannya, kemudian wudhu lagi, kemudian baru sholat. Nah, itu yang harus dilakukan oleh perempuan istihadah. Dan memang berat. Padahal istihadah itu kan penyakit ya. Tapi ya begitu memang syariatnya. Mau bagaimana? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah wajib bagi perempuan istihadah itu untuk memperbaharui wudhunya setiap mau sholat? Ada dua pendapat. Tajdid toharoh mustahab. Pendapat yang asoh itu wajib. Jadi begini, hukum memperbaharui wudhu, hukum tajdid toharoh bagi perempuan yang istihadah. Yang pertama, kalau kondisinya itu jelas ada darah di penutupnya, di pembalutnya, maka wajib mengulang prosesi tadi, cebok, kemudian menutup, ganti pembalut, berarti kan, kemudian menutup kemaluannya, kemudian wudhu dan seterusnya. Kalau jelas ada darah. Kalau bersih, jika bersih, gitu kan, maka ada dua pendapat. Yang asoh itu wajib, yang sahih itu enggak wajib. Jadi yang asoh, yang lebih kuat, yang wajib. Tapi nggak wajib pun pendapatnya kuat. Kenapa? Karena muqabilnya bukan muqabilnya sahih, muqabilnya sahih.
Begitu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang beliau ngambil pendapat yang asoh. Kata beliau, wajibu alaiha, dan wajib atas si perempuan istihadah tajdidu ma dzukira min husnil farji. Memperbaharui apa yang sudah disebutkan dari mencuci kemaluan, wa ma ba'dahu likulli fardin, dan apa yang setelahnya untuk setiap ibadah fardu. Untuk setiap ibadah fardu itu wajib. Kama yajibu alaihal wudu'u likulli fardin aidan, sebagaimana wajib juga atas perempuan istihadah untuk wudu pagi setiap ibadah fardu juga. Begitu. Ya, tentang istihadah. Baik. Kemudian lanjutnya kata beliau, aqallu tuhri bainal haidotain, masa minimal suci antara dua haid, khamsata asyara yaum, adalah 15 hari. Jadi masa jarak antara satu haid dengan haid berikutnya itu minimal 15 hari. Minimal 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari, maka darah yang muncul sebelum lewat 15 hari, darah yang keluar di uh, luar masa minimal suci itu istihadah. Contoh misalkan ada perempuan dari tanggal 1 sampai tanggal 7 haid. Gitu kan. Kemudian tanggal 8 sampai tanggal 17 ini bersih, suci. Kemudian hari ke-18 sampai hari ke-22 ini keluar darah. Ini keluar darah. Ini keluar darah. Maka ini adalah istihadah. Kenapa? Karena masa sucinya cuma 10 hari. Ya. Masa sucinya cuma 10 hari. Maka ini istihadah. Maka ini istihadah. Begitu. Kita lihat. Maknanya anna aqalla zamanit tuhri al-fasili, bahwasanya masa minimal suci yang memisahkan baina antara zamanil haidotaini, dua waktu haid, khamsata asyara yauman bilayaliha, adalah 15 hari dengan malam. Ini seperti itu. Maka wahtaraza biqauli, keluar dikecualikan dengan ucapan beliau bainal haidataini, di antara dua haid, anil fasili bainal haidi wan nifas, yaitu yang memisahkan antara haid dan nifas. Antara haid dan nifas. Ini antara dua haid. Kalau haid satu dengan haid kedua harus 15 hari. Kalau kurang dari itu maka yang keluar di masa kurang dari minimal suci istihadah. Istihadah, bukan haid. Dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Kalau antara haid dan nifas, maka tidak masuk di pembahasan kita. Fa innahu yajuzu an yakuna aqal. Maka boleh masa minimal antara haid dan nifas itu kurang dari itu. Bal qad ila yakunu bainahuma tuhrun aslan. Bahkan kadang tidak ada pemisah antara haid dan nifas itu masa minimal suci, nggak ada. Jadi boleh kalau antara haid dan nifas itu boleh bersambung langsung, nggak ada pemisah sama sekali, boleh. Tapi kalau antara nifas sama haid itu harus ada minimal 1 hari suci. Jadi kalau antara haid sama nifas itu boleh berlangsung, boleh nyambung terus. Kenapa? Karena indah Syafi'iyah perempuan hamil itu bisa haid. Perempuan hamil itu bisa haid, indah Syafi'iyah. Ada darah keluar di masa hamil, maka itu dihitung haid menurut ulama Syafi'iyah. Nanti tinggal dilihat bagaimana ketentuannya. Kalau 24 jam maka dia haid kayak tadi ya. Kalau kurang dari 24 jam maka dia istihadah. Gitu. Ini ada pertanyaan. Belum kita lanjut. Kalau misal adatnya haid 8 hari kemudian bersih, di hari ke-10 muncul flek atau noda kuning, apakah masih termasuk haid? Di dalam
Syafi'iyah itu termasuk haid. Jadi tidak, kalau Hambali dia akan kembali kepada adat. Tapi kalau dalam Syafi'i dia kembali kepada hitungan. Kembali kepada hitungan. Kalau Hanabilah dia kembalinya kepada kebiasaan. Tapi kalau Indah Syafi'iyah dia kembali kepada hitungan. Hitungan masa maksimal haid itu 15 hari. Maka selama rentang masa 15 hari ini, selama dia masih keluar darah, meskipun diselingi dengan bersih, meskipun itu kebiasaan seperti itu, maka dia dihitung haid. Maka dia dihitung haid. Begitu ya. Ini lebih gampang yang mana? Menurut saya lebih gampang yang Syafi'i. Kenapa? Karena bilangannya jelas, bilangannya jelas. Dia kembali kepada bilangan. Baik, kita lanjut. Ka'an tattasila wiladatuha bi akhiri haidiha bila takhalluli naqaid. Sebagaimana melahirkannya itu bersambung dengan hari terakhir haid dengan tanpa diselingi oleh bersih tadi. Antara haid sama nifas itu bisa berlangsung bisa bersambung terus. Bisa bersambung terus. Kalau antara nifas sama haid itu harus diselingi 1 hari. Harus diselingi 1 hari suci. Gak boleh misalkan nifas kan maksimal nanti 60 hari. Maksimalnya kan nanti 60 hari. Kemudian hari ke-61 masih keluar darah. Apakah itu haid? Bukan, itu istihadah. Tapi kalau hari ke-60 nifas, kemudian diselingi 1 hari suci. Kemudian hari ke-62 keluar darah. Itu bisa jadi haid. Itu bisa jadi haid. Nanti dilihat bagaimana ketentuan. Ketentuan haid sudah tadi ya. Sudah kita bahas. Kita bilang kemudian li'annal asoha annal hamila tahid. Karena menurut pendapat yang asoh, perempuan hamil itu bisa suci, bisa haid, bisa haid. Artinya kalau keluar darah di masa hamil itu dihitung haid, dihitung haid. Tergantung nanti bagaimana darahnya yang keluar. Kalau 24 jam maka dia haid, kalau kurang maka dia istihadah. Oke. Kemudian waghalibu dan umumnya arba'atun wa isyruna yauman. Umumnya masa suci antara 2 haid adalah 24 hari au salasatun wa isyruna yauman atau 23 hari. Al maknanya anna ghalibat tuhri, bahwasanya umumnya masa suci antara 2 haid wa baqis syahri al adadi adalah sisa bilangan harinya, sisa bilangan harinya dari 30 itu. Jadi kalau haidnya 6 hari, maka masa sucinya 24 gitu. Kalau haidnya 7 hari, maka masa sucinya biasanya 23 gitu. Ba'da ikhraji ghalibil haidi, setelah mengeluarkan masa umumnya haid. Fa'in kanal haidu sitan, kalau haidnya 6 hari, faturu arba'atun wa ishrun, maka masa sucinya 24 hari. Kenapa? Karena haidnya 6. 24 tambah 6 kan 30 gitu. Fa'in kana sab'an, kalau masa haidnya 7 hari, fatuhuru salah satu wa ishrun, maka masa sucinya 23 hari. Karena 23 tambah 7, 30. Wala hadda li aksarihi, dan tidak ada batasan untuk masa maksimal suci antara 2 haid. Al maknanya anna aktaral tuhri, masa maksimal suci la yataqaddaru bi qadarin, tidak dibatasi dengan kadar waktu. Ya kan, makanya nanti ada perempuan yang namanya menopause gitu ya. Wadzalika bil ijma, dan ini bil ijma ulama. Waqad tamkusul mar'atu dahroha bila haidin, karena kadang perempuan itu bisa tetap masanya tanpa haid sama sekali, yang disebut dengan menopause begitu. Itu tentang haid. Nah, sekarang nifas. Kemudian kata beliau aqallun nifasi, masa minimal nifas adalah majatun, sesaat. Masa minimal nifas adalah sesaat. Wa ghalibuhu, dan umumnya arba'una yauman, 40 hari. Wa aksaruhu sittuna yauman, dan masa maksimalnya 60 hari. Nah, ini juga yang beda dengan mazhab Hanabilah. Kalau Hanabilah maksimal 40. Lebih dari 40 maka dia bukan nifas. Kalau
Syafi'iyah umumnya 40, maksimal 60. Berarti masih ada 20 hari lagi gitu. Masih ada 20 hari lagi. Nah, sekarang apa sih nifas itu? Nifas definisinya adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dan belum berlalu 15 hari dari masa melahirkan. Ulangi, nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Ingat, setelah kosongnya rahim dan belum berlalu 15 hari dari masa melahirkan. Maka misal ada perempuan, dia punya anak kembar. Tanggal 1 anaknya keluar 1, gitu kan. Tanggal 2 anaknya keluar lagi. Maka dari kapan dia dihitung nifas? Dari setelah anak yang kedua keluar. Kalau seandainya ada darah keluar di antara melahirkan anak pertama dan anak kedua, kemudian setelah itu keluar darah, maka dia bukan darah nifas. Kenapa? Karena rahimnya belum kosong. Rahimnya belum kosong. Jadi nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Jadi pahami ya? Jadi kalau yang darah keluar sebelum melahirkan, darah yang keluar bareng sama anak ketika melahirkan, bukan nifas. Bukan nifas. Artinya ya berarti dia istihadah gitu kan. Berarti dia istihadah. Dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa dan seterusnya. Ya. Kapan dia dihitung nifas? Kalau rahimnya sudah kosong dan belum berlalu waktu 15 hari dari hari dia melahirkan. Contoh misalkan begini. Ada perempuan melahirkan tanggal 1. Gitu kan. Kemudian sampai tanggal 7 nggak keluar darah sama sekali. Misalkan seandainya bisa seperti itu. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 7 dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa dan seterusnya. Kemudian di tanggal ke-8 baru keluar darah. Tanggal ke-8 keluar darah dan seterusnya, kemudian keluar darah. Maka ini baru dihitung nifas. Dihitung nifas. Nah, sekarang hitungan harinya itu dari mana? Dari tanggal 1-nya apa dari tanggal keluar darah? Jadi dipahami ya? Saya ulangi. Ada perempuan, tanggal 1 dia melahirkan. Nggak keluar darah. Sampai tanggal 7, nggak keluar darah. Maka ini dia suci. Artinya dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, dan seterusnya. Kemudian tanggal 8 baru keluar darah. Sampai kemudian seterusnya keluar darah. Maka kan ini kan cuma selang 7 hari. Tadi sebelum berlalu waktu 15 hari. Maka tanggal 8 ini dia nifas. Nah kemudian pertanyaannya, ini nifas hari keberapa? Hari pertama apa hari ke-8? Jawabannya ini nifas hari ke-8. Jadi kalau harinya dihitung dari melahirkan, bukan dari keluar darah. Harinya nifas dihitung dari hari melahirkan, bukan dari hari keluar darah. Jadi paham ya? Maknanya anna aqallan nifasi duf'atun minad dam. Minimalnya nifas itu ya tetes darah. Pokoknya keluar darah seret, nah itu udah dihitung nifas. Wa qallu zamanihi lahdhatun, dan masa minimal waktunya itu sesaat. Wa ghalibu zamani, dan umumnya waktu nifas adalah arba'una yauman bilayaliha, adalah 40 hari 40 malam. Taqaddamatil layali am ta'akhkhar, apakah malamnya duluan atau belakangan? Maksudnya keluar darahnya itu di malam atau keluar darahnya itu di siang gitu. Waksaru zamanihi, dan masa maksimal nifas adalah situna yauman, 60 hari bilayaliha, dengan malamnya taqaddamat au ta'akhkharat, sama saja apakah malamnya duluan atau siangnya duluan. Kullu dzalika biistiqra'il Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Semuanya ini berdasarkan istiqra', penelitian dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ini tetap kemudian semuanya adalah bersambung atau bersandar kepada penelitian. Oke, karena penelitian itu kemudian beda-beda memang. Kemudian kata beliau, wa yuhsabun naqa'u an-naqisu anil khamsata asyara. Dan naqo, masa berhenti darah,
an-naqisu, yang kurang, anil khamsata asyara, dari 15 hari. Berarti kurang dari 15 hari. Kurang dari 15 hari. Kalau 15 hari berarti tidak. Kurang dari 15 hari. Itu dihit al-mutakhallilu, yang menyelingi, bainal wiladati, antara melahirkan, wa khurujid dami, dan keluarnya darah, au bainad dimai, atau antara darah, minasitin, itu dihitung bagian dari 60 hari. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini tadi. Tadi kan pengertian dari nifas adalah darah yang keluar setelah rahim kosong dan belum berlalu waktu 15 hari. Berarti kurang dari 15 hari. Kalau 15 hari, maka dia bukan nifas. Kalau setelah 15 hari ini pas 15 hari, maka dia bukan nifas. Harus kurang dari 15 hari. Berarti 14. Itu yang pertama. Kemudian antara dua darah. Berarti begini. Misal ada orang, dia nifas. Hari pertama melahirkan langsung nifas sampai hari ke-40. Kemudian berhenti 41 sampai 50, ini berhenti darah. Kemudian 51 sampai 60 keluar darah lagi. Masa berhenti darah ini berapa? Berapa hari? 10 hari. Maka ini dihitung nifas. Masih dihitung nifas. Jadi kalau kurang dari 15 hari, masa berhenti di antara dua nifas, itu dihitung nifas. Bisa dipahami ya? Fa'idha jawazad damu sittin, kalau darahnya lebih dari 60 hari, fahuwa istihadatun, maka dia adalah istihadah. Begitu. Jadi kalau lebih dari 60 hari, maka dia istihadah. Berarti kalau 61 masih keluar darah, maka dia istihadah. Pasti itu istihadah. Bukan haid. Tapi kalau 61 berhenti dulu nih, kemudian 62 keluar darah lagi. Nah ini 62 ini bisa haid, bisa istihadah. Tergantung nanti memenuhi syarat jadi haid atau enggak. Gitu. Tergantung nanti dia memenuhi syarat jadi haid atau enggak. Apa syaratnya tadi sudah kita pelajari. Tadi kita sudah pelajari. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaatnya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon atasnya. Kita tutup dengan membaca majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.